Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya mempersilahkan saudara-saudari bersaat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dipersilahkan untuk bersaat hening sejenak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 2 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia. Diberinya kuasa
menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar sesama dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan di dalam doa. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami sengaja maupun yang tidak. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran kami dari hadapan sesama kami, bahkan di hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu, bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran kami, tidak akan ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami sering tidak mengasihi-Mu. Ketika Engkau memanggil kami tidak mendengarkannya karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sering membenarkan apa yang sebenarnya salah di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dari orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami membuat luka hati sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau mau mengasihi dan mengampuni kami. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 25, bait 1, 2, dan 3. Manusia
Jemaat dimohon untuk berdiri. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 246, bait 1 dan 2, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur. Telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita menerima firman Tuhan. Ya Roh Kudus, pada pagi saat ini kami bersama-sama datang hadap kehadirat-Mu. Kami haus akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, siapkan hati pikiran kami, layakkan kami semua, baik kami akan dengarkan sabda-Mu maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan yang memampukannya, sehingga boleh berkata-kata, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini akan kita terima dari Kejadian 1 ayat 31 sampai pasal 2 sampai ayat ke-4. Kejadian 1 ayat 31 sampai pasal 2 ayat yang ke-4. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama untuk tetap bersekutu, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Kalau mimbar ini ada, tentu ada yang membuatnya atau yang menciptakannya, sehingga menjadi ada seperti mimbar ini. Tema kita terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Itu yang menjadi tema kita pada pagi saat ini. Dalam bacaan kita ini tentang kisah penciptaan, Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya selama 6 hari di dalam menciptakannya, termasuk kita. Nah, oleh sebab itu, di dalam menciptakan langit, bumi, dan segala isinya tersebut, Tuhan sebagai sang kreator atau yang menciptakannya. Dan apa yang telah diciptakannya itu sungguh amat baik. Seperti ayat 31 tadi, dari Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Semua yang telah diciptakan oleh Allah sungguh amat baik, tidak ada yang jelek, tidak ada yang jahat. Karena dilihatnya yang diciptakan baik sekali. Apa yang diciptakan melalui sabdanya jadi. Kecuali manusia. Manusia tidak hanya disabdakan, tetapi dibentuk,
dihembuskan nafas menurut gambar Allah, segambar dengan Allah, menurut citra Allah. Itu yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain cukup disabdakan jadi, tetapi manusia berbeda di dalam menciptakannya. Oleh sebab itu manusia yang diberikan akal dan budi yang melebihi dari ciptaan yang lainnya. Maka manusia juga untuk menjadi orang yang paling pintar yang telah diciptakan Tuhan itu. Karena segambar dengan Allah. Dan pada hari ke-7 Tuhan berhenti memberkatinya, menguduskannya, apa yang telah diciptakannya itu. Nah, manusia yang diciptakan segambar dengan Allah ini menjadi mandataris Allah. Artinya manusia diberikan mandat oleh Allah untuk menguasai, untuk memelihara, tentu dengan penuh tanggung jawab terhadap semua yang telah diciptakan oleh Allah tersebut. Menguasai burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Manusia boleh menguasainya, boleh memelihara, tentu dengan penuh tanggung jawab. Itu sebagai mandataris Allah. Dan kita juga perlu memelihara ciptaannya itu dan menjaga supaya ada hubungan yang harmonis. Ada istilahnya mikrokosmos. Mikro itu kecil, jagat raya kecil dan jagat raya besar atau makrokosmos. Bagaimana supaya ada hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos, ada hubungan yang baik, yang harmonis, apa yang telah diciptakan oleh Allah tersebut. Nah, kita sebagai manusia yang diberikan kemampuan untuk memelihara, untuk menjaga tersebut, supaya tetap baik apa yang telah diciptakan oleh Allah tadi. Memang usia dunia saat ini ya sudah cukup tua. Kalau dihitung dari tahun Masehi ya sudah berjalan 2020 tahun berjalan. Tetapi kalau dihitung before Christ, sebelum Kristus, sebelum tahun Masehi, tentu akan zaman lebih tua. Ada zaman purba dan seterusnya. Lebih tua tentu. Lah maka nampaknya di dunia ini sudah usia tua dan sudah semakin katakanlah sudah semakin tidak tertata begitu kehidupan manusia, hubungannya dengan yang lain bisa rusak oleh karena dosa manusia, oleh karena kesombongan manusia di zaman tua itu, maka perlu dipulihkannya di dalam kehidupan bersama-sama. Tatanan yang sudah berubah. Kalau kita jeli, musim pun sudah berubah atau titi mongso. Saatnya
kemarau, barangkali masih hujan, saatnya masih hujan, sudah kemarau. Itu sebagai salah satu tanda juga sudah zaman tua. Nah, tema kita terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Jadi keterlibatan kita bagaimana untuk memulihkan ciptaan itu bersama Allah Trinitas. Allah Trinitas tentu Allah Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Memulihkan ciptaan agar kembali baik. Hubungan supaya harmonis kembali. Saat ini muncul istilah new normal. Bisa kita pahami kenormalan baru atau tatanan hidup baru. Tatanan normal baru. Tradisi hidup baru. Apalah kita mau menerjemahkan, karena memang ini istilah yang baru. Di dalam kamus belum ada. Nah, bagaimana di dalam tatanan yang baru itu kita merasakan supaya menjadi yang lebih baik harapannya. Apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. Memang untuk memulai tatanan yang baru ini tidak mudah. Apalagi sudah terbiasa kemapanan yang sudah berjalan lama. Orang tidak mudah meninggalkan kemapanan untuk mengganti sesuatu yang baru, tradisi baru. Tetapi memang melalui proses semuanya bisa berjalan. Saat ini di tengah-tengah pandemi saat ini tentu melalui new normal tadi, tradisi yang baru, tatanan yang baru, ya masih dibutuhkan selalu pakai masker ketika keluar dari rumah kita. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun, dan selalu jaga jarak. Itulah tatanan yang baru saat ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka. Itu harus kita jalani di dalam untuk memulihkan tatanan kehidupan yang sudah menjadi kebutuhan kehidupan kita bersama-sama. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memulihkan hubungan yang kurang harmonis. Baik hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang vertikal, maupun hubungan kita dengan keluarga kita, anggota keluarga, atau hubungan kita dengan sesama yang horizontal, ataupun hubungan kita dengan alam semesta yang saya sebut mikrokosmos dan makrokosmos tadi, jagat raya kecil dan jagat raya besar. Supaya ada hubungan yang harmonis, yang baik, dipulihkan kembali. Hubungan yang baik. Seperti dalam kisah penciptaan, dalam bacaan tadi. Semua yang telah diciptakan Allah itu sungguh amat baik. Tentu kita juga rindu agar kehidupan manusia, kehidupan yang ada di dunia ini kembali harmonis, kembali baik, kembali berjalan dengan semestinya yang baik. Itu menjadi kebutuhan kita bersama-sama, menjadi kerinduan kita bersama-sama
di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lakukan keterlibatan kita dengan semangat yang tinggi, mempercayakan bersama Allah Trinitas, baik Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yang memampukan kita untuk terlibat memulihkan ciptaan ini, sehingga menjadi nyata. Tidak cukup hanya kita dengar, kita lihat, tetapi juga kita lakukan. Kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Artinya mentaati perintah Tuhan, juga mentaati anjuran pemerintah saat ini. Dan apapun yang kita lakukan di dalam tatanan yang baru nanti, bila semuanya itu lebih baik dalam rangka memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Kiranya Tuhan memampukan kehidupan kita bersama-sama menjalani kehidupan ini yang selalu berpengharapan di dalam Tuhan, agar kita mampu melewati semuanya itu dan dapat berjalan dengan baik oleh karena berkat Tuhan. Dan saya mengajak untuk tetap semangat, tetap mohon pertolongan pada Tuhan agar kita terus diberkati oleh Tuhan. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memasuki saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri dengan tangan kanan ditaruh di dada sebelah kiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang kembali menghadap kehadirat Tuhan. Terima kasih atas lawatan Tuhan. Tuhan yang selalu menjagai kehidupan kami, memelihara dan berkati kehidupan kami. Terbukti pada saat ini Tuhan, kami masih boleh bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami bersama-sama ke dalam tangan kuasa Tuhan.
baik di dalam kami bersama-sama melaksanakan kewajiban, tugas di bidang kami masing-masing, sesuai dengan pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan kami bersama-sama, sehingga kami dapat melakukan sesuatu yang baik, bahkan boleh menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Melalui segala aktivitas yang kami lakukan, Tuhan berkenan memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan boleh menjadikan berkat untuk mencukupi setiap kebutuhan yang diperlukannya. Tuhan juga memberkati putra-putri kami semua yang masih sekolah, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, termasuk di dalam pergaulannya. Tuhan menjagai putra-putri kami semua, sehingga tetap setia, berikan kekuatan iman di dalam Tuhan. Yang menderita sakit penyakit apapun yang diderita, Tuhan yang melihat keberadaan kami semua, sembuhkanlah melalui sarana obat apapun, sehingga boleh segera pulih, kuat, sehat, dan sembuh. Yang lemah iman, Tuhan topang, sehingga selalu dikuatkan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa yang sedang mempunyai persoalan. Tuhan yang melihat keberadaan kami masing-masing, mampukan kami semua Tuhan untuk mengatasi persoalan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang berkuasa untuk menyelesaikan segala perkara yang ada, sehingga di dalam Tuhan semua persoalan dapat dipecahkan jalan keluarnya. Ya Tuhan, kami juga serahkan seluruh kegiatan gereja yang ada. Tuhan berkati kami semua, sehingga iman kami terpelihara, dikuatkan, dimampukan untuk tetap setia di dalam Tuhan. Semua yang terlibat ambil bagian pelayanan, Tuhan memberkati kami satu persatu. Kami percaya Tuhan yang memberkati segala jerih lelah kami semua, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan pula melalui pelayanan kehidupan kami bersama-sama. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Dialah pemerintahan di dalam mengatasi COVID-19 ini segera dapat mengatasi dengan baik, dan Tuhan memberikan kemampuan, memberikan kebijaksanaan, sehingga semua dapat teratasi dengan lancar oleh karena kasih setia Tuhan. Sehingga kami semua dapat merasakan damai sejahtera, senantiasa terjagai oleh Tuhan, dan dipelihara oleh Tuhan, dan terus mampu melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan ini dengan penuh pengharapan bersama Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampunkanlah segala dosa serta kesalahan kami. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan sempurnakan seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita
melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengan sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekuduskan. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 287B 1-3. Sekarang bersyukur, hati mulut tangan, sempurna dan pesan, segala karya Tuhan diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allahmu yang tiada terpandingi, Sang Bapa Anak Roh, ditata Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus, selama-lamanya. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdiri. Kita akan mengucap syukur untuk persembahan yang kita berikan pada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala sesuatu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami ingin mengaturkan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya Engkau memberkati kami semua yang memberikan persembahan ini Tuhan. Baik lewat usaha kami, lewat pekerjaan kami, lewat studi kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan melimpahkan segala sesuatunya yang daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami, hanya kami panjatkan kehadirat-Mu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242, bait 1 dan 2, muliakan Allah Bapa.
Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.